Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila dari kelas 1A Kebidanan Universitas Pelatihan. Saya akan menjelaskan tentang menstruasi. Apa sih menstruasi itu? Jadi, menstruasi adalah perubahan secara periodik atau siklik dari uterus disertai pelepasan dinding rahim atau endometrium terjadi setiap bulannya kecuali pada saat kehamilan. Menstruasi biasanya terjadi selama 11 sampai dengan menopause, sekitaran 45 tahun sampai dengan 55 tahun. Normalnya menstruasi berlangsung selama 3 sampai 7 hari. Selanjutnya, ada panjang siklus menstruasi. Panjang siklus menstruasi ini adalah jarak antara tanggal mulainya menstruasi yang lalu dan mulainya tanggal menstruasi berikutnya. Dan panjang siklus menstruasi ini yang normalnya rata-rata 28 hari. Selanjutnya ada tahapan siklus menstruasi. Pertama, ada fase menstruasi. Apabila sel telur yang dalam rahim tidak dibuahi, maka akan menyebabkan menstruasi. Karena kehamilan belum terjadi, kadar hormon estrogen dan progesteron. Yang kedua, fase folikuler. Fase ini dimulai pada hari pertama menstruasi dan berakhir pada saat fase ovulasi. Fase ini dimulai ketika hipotalamus mengirimkan sinyal kelenjar pituitari untuk melepaskan hormon perangsang folikel FSH. Yang ketiga ada fase ovulasi. Saat ovarium melepaskan sel telur yang matang, sel telur berjalan menuruni tubul falopi menuju rahim untuk dibuahi oleh sperma. Yang keempat ada fase luteal. Setelah folikel melepas sel telur, ia berubah menjadi corpus luteum. Struktur ini melepaskan hormon terutama progesteron dan estrogen. Peningkatan hormon akan membuat lapisan rahim menebal dan siap untuk telur yang telah dibuahi. Jika hamil, maka tuba akan memproduksi HCG atau hormon chorionic gonadotropin yang merupakan hormon yang dideteksi oleh tes kehamilan. Jika tidak hamil, corpus luteum akan menyusut dan diserap kembali. Hal ini menyebabkan terjadinya menstruasi. Selanjutnya ada tanda dan gejala pada siklus menstruasi. Yang pertama ada bleeding fase. Gejalanya sistem pertahanan lemah, kulit menjadi kering, suhu tubuh rendah. Kedua, folikular fase, metabolisme tinggi, kulit ada di optimal penyerapan, mood positif dan energi. Yang ketiga, ovulatory fase. Gejalanya kulit dalam kondisi bagus, nafsu makan meningkat, suhu tubuh tinggi, energi sedikit. Yang keempat, luteal fase. Mudah depresi, masalah pada kulit, nyeri pada payudara, cepat lelah, suhu tubuh meningkat. Selanjutnya ada gangguan haid dan siklusnya. Pertama, kelainan dalam banyaknya darah dan lamanya perdarahan pada haid. Bisa disebut hipermenorrhea, di mana perdarahan haid yang lebih banyak dari normal. Yang kedua, kelainan siklus, yaitu voluminera. Siklus haid lebih pendek dari 21 hari. Oligomenorrhea, siklus haid lebih dari 30 hari. Amenorrhea, tidak ada haid sedikitnya 3 bulan berturut-turut. Yang ketiga, perdarahan di luar haid, yaitu ada menorrhagia. Yang keempat, gangguan yang ada hubungan dengan haid, yaitu ada dysmenorrhea, merupakan rasa tidak enak dan nyeri di perut, bahwa sebelum dan selama haid seringkali timbul rasa mual.